Di pagi hari Selasa yang cerah ini, siswa-siswi mulai memasuki halaman sekolah dan melanjutkan masuk ke kelas masing-masing. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, siswa dan siswi di kelas melakukan berbagai aktivitas. Kemudian, kegiatan pagi hari yang diawali oleh keempat sahabat tersebut adalah berbincang mengenai tugas yang akan dibahas nanti. Hari ini ada tugas apa aja sih? Ini loh tugas MTK yang di LKS. Oh, yang LKS itu ya? Aku ada yang belum nih nomor 7. Kalian jawabannya gimana? Kalau aku sih jawabannya yang C. Setelah beberapa saat, bel tanda mulanya kegiatan belajar pun terdengar. Lalu masuklah wali kelas 11 IPS 1 yang juga merupakan guru BK bernama Bu Syah, diikuti dengan siswi yang tampak asing di belakangnya. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Coba tebak di samping ibu ini ada siapa? Kalian kenal nggak nih? Belum kenal, Bu. Nah, makanya itu karena kalian belum kenal, ibu ingin memperkenalkan teman baru kalian di sini. Silakan perkenalkan diri kamu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Virial Hanun, siswi pindahan dari Cirebon. Semoga kita semua dapat berteman dengan baik ya. Salam kenal semuanya. Hai, Hanun. Oke, kalau begitu Hanun, kamu bisa cari tempat duduk yang kosong ya. Di sana ada tempat duduk kosong di dekat Sabila. Silakan kamu duduk di situ ya. Terima kasih, Bu. Hanun pun mulai berjalan dari depan kelas menuju ke meja yang kosong tepat di samping Sabila. Hai Hanun, kenalin aku Sabila. Aku Hanun. Tadi pas perkenalan diri, aku dengar kamu dari Cirebon ya? Aku juga dari Cirebon loh. Wih, jarang-jarang nih aku ketemu temen yang dari Cirebon juga. Iya, pas banget nih kita ketemu di sini. Iya, salam kenal ya, semoga kita dapat berteman dengan baik. Amin. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai dengan mata pelajaran BK. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 2 jam, bel istirahat pun berdering. Hai Hanun, salam kenal ya, aku Uswa. Kalau aku Naura, kalau aku Silvi, salam kenal ya Non. Iya, makasih ya semuanya, salam kenal juga. Semoga kita semua dapat berteman dengan baik. Iya. Ngomong-ngomong, kalian nggak ada yang mau ke kantin nih? Aku enggak ya, soalnya aku bawa bekal dari rumah nih. Aku juga bawa bekal, Sivi juga sih kayaknya. Kamu mau ke kantin, Nun? Ayo bareng aku aja, aku nggak bawa bekal soalnya. Ayo, Us. Hanun dan Uswa pun beranjak dari tempat duduk mereka menuju ke kantin. Seusai membeli makanan dan minuman dari kantin, Hanun dan Uswa bertemu dengan Adli dan Iqbal yang sedang duduk di kursi depan kelas mereka. Widih, Uswa habis beli apa nih dari kantin? Beli mie sama air mineral nih. Makan mie terus, Uswa nggak sehat loh. Oh ini, kenalin dia anak baru di kelas aku. Hai, kenalin nama aku Hanun. Hai Hanun. Duluan ya. Hari beranjak sore, kegiatan belajar mengajar pun telah usai dan siswa-siswi telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Begitupun dengan Hanun, Sabila, Iqbal, dan Adli yang ternyata tinggal berdekatan. Karena banyaknya kesamaan dan minat, mereka berempat menjadi teman yang baik. Sejak itu, kedekatan mereka berempat terlihat dari seringnya mereka bermain dan melakukan berbagai aktivitas bersama. Sampai tiba suatu hari, Sabila menunjukkan sikap yang berbeda dari biasanya. Kita sama dasar aja deh, dia nggak sih, Mas? Iya sih, seingat aku itu aja kok. Hah? Demi apa ada tugas? Itu kapan dikasihnya? Aku nggak ingat. Pas hari Kamis kemarin waktu dia bukan kamu dan nandain di buku. Tunggu dong, dia biasanya ada yang ngerjain tugas. Ada apa emangnya? Aku kelupaan, soalnya habis main sama Hanun, Iqbal, dan Adli sampai malam. Oh, yaudah kamu punya aku aja dulu. Oke deh, makasih ya Nau. Setelah Sabila selesai mengerjakan tugasnya, tidak lama kemudian Hanun pun datang menghampirinya. Dan ia mengajak Sabila pergi ke kelas 11 IPA 2 untuk bertemu dengan Adli dan Iqbal. Rasa gak sih kalau misalnya Sabila hari ini dia yang aneh? Iya, dia lebih tertutup gitu gak sih? Sekarang jarang juga main sama kita.
Aku mau ngomong ini sebenarnya, cuma nggak enak aja ngungkitnya. Apa kita ajak ngobrol Sabila aja ya berempat, nanya kenapa dia sekarang udah gak gitu deket lagi sama kita, terus juga lebih tertutup daripada sebelumnya. Gimana kalau misalnya kita obrolin pas pulang sekolah, biar Hanun itu posisinya udah pulang. Oh iya, boleh tuh. Setelah jam pelajaran telah usai, seluruh siswa-siswi bersiap-siap mengemasi barang-barangnya dan pulang. Namun, Hanun terlihat mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru, dan tanpa berpamitan, ia langsung keluar kelas tanpa mengajak Sabila. Ternyata, Hanun sudah ditunggu oleh Adli dan juga Iqbal. Selama di perjalanan pulang, Hanun, Iqbal, dan Adli sedang berbincang-bincang tentang Sabila. Hey guys, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kalian, tapi aku takut kalian jadi benci sama Sabila. Tentang apa lagi sih Nun? Aku udah males banget bahas tentang dia. Iya Nun, aku juga gak nyangka Sabila orang kayak gitu. Aku kira dia ngeracun semua kita. Iya, aku juga awalnya ngira Sabila tuh baik dan ramah sama aku, tapi ternyata itu cuma di depan aja. Hah? Maksudnya gimana Nun? Iya, dia ngehasut teman-teman kelas untuk ngejauhin dan gak temenan lagi sama aku. Padahal aku gak ada salah apa sama dia. Bahkan kalau ada tugas pun aku selalu ngingetin dia. Dan aku juga gak segan-segan ngasih lihat tugas aku buat ke dia. Hah? Beneran dia kayak gitu? Aku baru tahu sifat asli dia kayak gitu. Kok bisa sih dia sejahat itu sama kamu Nun? Padahal kamu kan udah baik banget sama dia. Aduh, dilihat-lihat Sabila problematik juga ya Nun. Untung kita udah jauhin dia. Di sisi lain, ketika sahabat Sabila pun menghampiri Sabila yang ditinggal oleh Hanun dan kawan-kawannya. Iya, Bil, kita perhatiin kamu jadi lebih pendiam dan tertutup nggak kayak biasanya. Kamu lagi ada masalah ya, Bil? Ayo dong Bil, cerita ke kita kan sahabat kamu juga. Kalau ada apa-apa jangan dipendam sendiri ya Bil. Sejak ada Hanun, Iqbal dan Adli jadi berubah. Mereka berdua jadi lebih akrab sama Hanun. Iqbal dan Adli juga mulai ngejauhin aku dan mereka bertiga sering main tanpa ajak aku. Padahal aku gak berbuat salah apa-apa. Loh, kok mereka begitu sih, Bil? Kan kalian dulu sering main dan kumpul bareng. Iya, mereka aneh banget gak sih tiba-tiba berubah apa jangan ada sesuatu. Suatu gimana sih maksudnya? Ya kan dulu kan mereka Adli, Iqbal biasanya kan deket tuh sama Sabila. Tapi semenjak ada Hanun, mereka tiba-tiba berubah. Ya siapa aja ada omongan dari Hanun gitu. Oh, Sylvie, kamu gak boleh berburuk sangka dulu sama Hanun. Dosa tahu, itu namanya suzon. Ya udah Bil, nggak usah terlalu dipikirin lagi. Besok kalau emang mereka masih kayak gitu, kamu main sama kita aja. Iya, makasih ya guys udah dengerin curhatan aku. Maaf ya kalau akhir-akhir ini aku jarang ngumpul sama kalian. Iya, nggak apa-apa. Yaudah yuk, kita pulang udah sore. Selama pembicaraan mereka berlangsung, tak terasa langit sudah mulai gelap. Akhirnya mereka bersiap-siap pulang menuju rumah masing-masing. Keesokan harinya, ketika jam istirahat dimulai, Nora, Iswa, dan Sylvie sedang menikmati bekal bersama hingga Sabila datang menghampiri. Kamu pakai nanya boleh apa enggak kayak sama siapa aja. Iya sih Bil, gabung aja. Aku juga apa aku banget nih, kamu mau nggak? Di samping perbincangan mereka, terdapat Hanun yang menatap datar ke arah Sabila dan kawan-kawannya. Rasanya, ia ingin sekali bergabung untuk makan bekal bersama. Namun, gengsi memenuhi dirinya. Akhirnya, ia pergi menuju ke kelas teman-temannya yang bukan lain, Adi dan juga Iqbal. Ada Nun, sini Nun duduk. Bawa bekal nggak Nun? Bawa dong, akan selalu dibawain bekal sama punya aku setiap hari. Iya deh, yang tiap hari dibawain bekal. Ngomong-ngomong, kamu jam istirahat belum kesini sih Nun? Emangnya temen kamu beneran pada percaya sama maksudnya Sabila? Ya gitu deh Bli, makanya sorry banget ya kalau aku setiap istirahat selalu nyamperin kalian ke sini. Oh, kalau gitu tindakan Sabila ke kamu udah parah banget Nun. Nggak bisa kayak gitu. Aku sebagai sahabat yang baik mau ngelaporin ini ke Bu Syalwa tentang kamu anak baru. Masa digituin seenaknya? Gak usah Bay, aku gak apa-apa kok. Nggak apa-apanya, kamu tuh udah diasingkan di kelas Nun. Nggak bisa kayak gitu dong. Bener tuh, walaupun kamu anak baru, kamu harus berani dan melakukan tindakan sewenang-wenang ini. Tapi Udah nggak usah takut Nun, ada aku sama Iqbal kok bakal bantu kamu. Mereka bertiga berjalan ke arah ruang BK dengan langkah yang pasti. Kemudian langkah mereka terhenti melihat keberadaan Bu Syalwa. Kebetulan banget nih udah Bu. Ada yang mau kita ceritain nih sama Ibu. Kan ada anak Iqbal, ada apa emangnya nak? Jadi gini Bu, si Hanun ada masalah sama teman-teman kelasnya, tapi dia takut buat laporin masalah ini. Iya nih Bu, makanya kita bantu dia biar dia mau cerita sama Ibu. Oh gitu. Ya udah biar kita nyaman ngobrolnya.
sekarang kita ke ruang BK dulu yuk. Akhirnya, Iqbal, Adli, dan Hanun mengikuti Bu Syalwa memasuki ruang BK. Wajah pucat Hanun masih terus terpancar di wajahnya. Dengan ramah, Bu Syalwa mempersilahkan mereka duduk di bangku yang telah disediakan. Ayo Nana, silakan duduk dulu. Iya Bu. Jadi sebenarnya ada apa sih Nak? Ayo Non, cerita aja, gak usah takut. Iya Nun, bener tuh. Kamu harus berani demi diri kamu sendiri. Ayo jangan takut. Sedangkan itu, Hanun masih diam 1000 bahasa. Tangan dan gerak-gerik tubuhnya menandakan ia sangat gelisah. Bahkan panggilan Bu Syawal kepada dirinya pun tidak terdengar. Iya Bu. Hanun, ada apa Nak? Kok malah melamun? Gak apa-apa Bu. Ayo coba ceritain ke ibu. Sebenarnya kamu ini ada masalah apa sih Nak? Tapi saya nggak bisa cerita Bu. Loh kenapa? Kamu takut? Bukan itu Bu. Lalu kenapa Nak? Bu, sebelumnya mohon maaf memotong. Boleh nggak kalau saya bantu Hanun untuk cerita? Kayaknya Hanun terlalu takut deh untuk ceritain masalah tentang dia. Oh begitu. Gimana nih Hanun? Boleh nggak kira-kira kalau misalkan anak Iqbal yang gantikan kamu untuk cerita? Iya Bu, boleh. Oke, kalau begitu, baik silakan anak Iqbal. Tolong ceritain dong masalahnya Hanun. Jadi gini Bu, sebenarnya Hanun itu dijauhin sama teman-temannya. Tapi bukan karena Hanun yang punya masalah sama mereka, tapi karena ini teman sepangkunya. Sabila ngehasut teman-temannya untuk jauhin Hanun. Padahal Hanun udah baik banget sama mereka. Kita sebagai sahabat yang baik nggak terima Bu kalau Hanun kayak giniin. Apalagi Hanun anak baru, harusnya dirangkul bukan jauhin kayak gini. Iya Bu, bahkan setiap jam istirahat aja dia selalu kelas kita Bu untuk makan bekal bareng karena dijauhin sama teman-temannya di kelasnya. Oke baik, sekarang ibu sudah bisa menangkap permasalahan yang telah kalian sampaikan tadi. Tapi jika ditinjau lebih lanjut lagi, permasalahan yang kalian sampaikan ini masih dalam satu pandangan atau satu perspektif. Kita juga tidak tahu nih bagaimana cerita dari pihak yang lainnya. Nah maka dengan itu, ibu ingin menemukan Sabila dan Hanun untuk berbicara lagi nih guna menyelesaikan masalah ini. Betul Bu, kalau bisa ditemuin sekarang aja agar masalahnya lebih cepat selesai. Oke, baik kalau begitu. Sekarang ibu minta tolong ya ke Anak Adli untuk membagikan Sabila di kelas 11 IPS 1. Baik Bu, saya izin pamit untuk memanggil Sabila ya Bu. Baik. Assalamualaikum, ada Sabila nggak ya di kelas? Waalaikumsalam. Iya, aku di sini, Dli. Temen banget enggak sih dia kesini? Iya nih, ada apaan sih? Emang kamu ada janjian main sama Adli? Enggak, orang aku udah lagi main sama mereka. Sabila, kamu dipanggil ke ruang BK sama Bu Salwa. Aku Dli, emangnya ada apa? Udah ikut aja, tadi kamu juga tahu. Gak bisa gitu dong, kamu harus jelasin kenapa Sabila dipanggil ke ruang BK. Apalagi cuma dia sendiri yang dipanggil. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan kita juga lah, Sabila kan sahabat kita. Kalau dia punya urusan yang berkaitan dengan kalian bertiga, kita semua ikut. Kalian. Ya Bel, kita hadapin bareng-bareng. Iya, yuk. Assalamualaikum Bu Salwa, ini Sabilanya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada kalian. Sini duduk. Baik Bu. Oke baik, untuk memecahkan permasalahan antara Sabila dan Hanun, apakah ada yang ingin menjelaskan duluan agar semua jadi jelas dan bisa dicarikan jalan keluarnya? Biar saya yang cerita Bu. Jadi gini, awalnya kita berempat itu bersahabat Bu, tapi seiring berjalannya waktu, Hanun curhat ke saya sama Iqbal kalau dirinya tuh dijauhin sama teman-teman sekelasnya Bu. Karena hasutan Sabila ke teman-temannya untuk menjauhi dirinya Bu. Saya sebagai sahabatnya tidak terima Bu, Hanun diperlakukan seperti ini. Karena Hanun anak baru di sekolah ini, seharusnya Sabila dan teman-temannya tidak memperlakukan Hanun seperti itu Bu. Sabila, apakah yang diucapkan Adli itu benar adanya? Maaf Bu, tapi penjelasan yang mengatakan bahwa saya mengasus teman-teman saya agar menjauhi Hanun itu tidak benar. Selama ini saya menganggap Hanun teman baik saya, sama halnya seperti teman-teman yang lain. Namun, memang belakangan ini Hanun lebih sering bermain dengan Adli dan Iqbal. Dan mereka bertiga sudah jarang sekali bermain sama saya. Saya juga tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Tapi setelah saya mendengar penjelasan dari Adli,
bahwa di sini saya yang difitnah oleh Hanun. Jujur saya kaget Bu mendengarnya, padahal saya tidak pernah berbuat seperti yang Hanun bicarakan. Setelah mendengar penjelasan dari Adli dan Sabila, Hanun mulai terlihat gelisah. Ia takut kalau setelah ini ia menjadi tidak punya teman. Hanun pun bingung harus memberi jawaban seperti apa. Tetapi Hanun memberanikan diri untuk jujur dan menjelaskan semuanya. Iya, kenapa Hanun? Sebenarnya apa yang saya bicarakan kepada Adli dan Iqbal selama ini saya berbohong, Bu. Bohong? Maksudnya? Iya, Bu. Jadi Sabila sebenarnya baik sama saya, begitupun teman-teman di kelas saya. Tapi saya sulit untuk akrab dan beradaptasi dengan mereka. Akhirnya saya bertemu dengan Adli dan Iqbal. Saya lebih senang dan lebih akrab dengan mereka. Jujur, saya iri, Bu, dengan Sabila yang mempunyai banyak teman dan akrab dengan semuanya. Makanya saya bicara bohong dan menjelek-menjelekan Sabila agar Adli serta Iqbal menjauhi Sabila, Bu. Hanun, kamu tahu kan berbohong itu tidak baik. Apalagi kebohongan yang kamu buat membuat teman kamu sedih. Bahkan dengan kebohongan yang kamu buat itu, pertemanan mereka jadi lebih renggang sekarang. Iya, Bu, saya tahu. Maka dari itu, saya ingin minta maaf kepada semua teman-teman saya, terutama Sabila yang sudah saya fitnah dan juga Adli serta Iqbal. Maaf sudah membohongi dan merusak pertemanan kalian. Nun, jujur, aku gak nyangka kalau kamu segitunya sama aku dan teman-teman aku yang lain. Padahal kita tulus mau nemenin kamu. Bahkan sampai misahin aku sama Adli dan Iqbal. Aku kecewa berat, Nun, sama kamu. Ternyata kamu selama ini bohong sama aku dan Adli, Nun. Bahkan aku udah rela belain kamu dan nemenin kamu buat ceritain semuanya ke Bu Syalwa. Kita kayak orang bodoh Nun belain kamu. Aku udah terlanjur merasa bersalah sama Sabila karena aku lebih percaya kamu. Padahal semua yang kamu omongin tidak semuanya benar. Hanun, Ibu sangat menyesali perbuatan kamu terhadap Sabila dan teman-temannya. Apalagi di sini kamu sudah mempunyai sahabat yang sangat peduli dengan kamu. Tapi kamu malah membuat mereka kecewa, kamu malah membohongi mereka. Ibu berharap kamu bisa merenungi kesalahan kamu dan kamu tidak pernah mengulangi kesalahan kamu lagi di masa yang akan datang. Luka yang kamu berikan kepada Sabila dan juga teman-temannya sangat besar, Hanun. Iya, Bu. Saya juga sangat menyesal atas tindakan dan perbuatan saya. Saya juga sangat menyesal karena sudah menghancurkan kepercayaan Ibu. Saya siap menerima konsekuensinya apabila saya dijauhi oleh teman-teman saya, Bu. Karena ini adalah kesalahan saya. Mungkin keberadaan saya di sini membuat kericuhan dan perpecahan, Bu. Jadi, saya izin untuk keluar dari ruangan ini ya, Bu. Ibu harap kalian bisa memaafkan kesalahan Hanun ya dengan belakang dada. Ibu tahu ini sulit bagi kalian untuk memaafkan Hanun. Saya juga ingin meminta maaf kepada Sabila. Maaf ya Bil, kalau aku langsung percaya sama ucapan Hanun, padahal aku belum tahu kebenarannya. Aku juga minta maaf ya, Bil. Ya, nggak apa-apa. Semuanya juga udah berlalu kok. Kita lupain ya kejadian yang sudah terjadi. Mungkin dengan kejadian ini kita bisa lebih akrab lagi ke depannya. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Sekarang Iqbal, Adli, dan juga Sabila juga sudah bisa berbaikan sekarang. Ibu berharap kejadian ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran ya untuk kalian ke depannya. Iya Bu, terima kasih banyak ya. Kami izin pamit untuk masuk ke dalam kelas. Pasti Bu. Akhirnya mereka semua kembali ke dalam kelas. Di hari selanjutnya tidak ada lagi Hanun dalam pertemanan mereka. Bahkan mereka tampak asing satu sama yang lainnya. Namun pertemanan antara Sabila, Adli, Iqbal dan teman-temannya pun tampak lebih akrab. Annyeonghaseyo, Bu. Ngomong-ngomong, Kameramen. Bahwa saya menghasut teman-teman. Biar saya jelasin Bu. Jadi awalnya kita berempat itu bersahabat. 2, 3. Jadi Ya, bocah.